Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibi wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber dan Bapak, Ibu, panitia, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Saya bersyukur bisa hadir dan berbagi pada seminar hari ini. Dalam era digital seperti sekarang ini, kita sebagai pendidik dan pelajar dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah aplikasi yang sangat populer dan efektif dalam mendukung pembelajaran bahasa asing, yaitu aplikasi Duolingo. Nah, kita akan membahas bersama apa itu Duolingo, bagaimana cara penggunaannya, apa saja kelebihannya, serta batasan yang perlu kita perhatikan. Jadi, tentang pemanfaat aplikasi Duolingo dalam pembelajaran bahasa asing secara digital. Yang pertama itu, apa itu Duolingo? Duolingo itu adalah sebuah aplikasi adalah yang oleh Louis Van pendekatan gamifikasi artinya proses belajar dibuat menyerupai bermain game agar pengguna tidak cepat bosan dan tetap termotivasi. Nah, saat ini Duolingo digunakan oleh lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia dengan dukungan kurang lebih 30 bahasa yang menarik untuk pengguna Indonesia atau orang Indonesia nih, Duolingo menyediakan opsi belajar bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Nah, mengapa Duolingo ini populer? Nah, Duolingo itu hadir dengan prinsip belajar bahasa seharusnya gratis, menyenangkan, dan bisa diakses siapa saja di mana saja. Otomatis ya dengan slogan kayak gitu, siapa yang nggak menarik gitu ya, siapa yang nggak akan tertarik gitu dengan slogan itu. Nah, inilah yang membuat aplikasi Duolingo itu sangat menarik, terutama bagi pelajar dan guru di era digital. Kita bisa belajar tanpa buku teks, tanpa guru tetap, dan tanpa biaya langganan, cukup dengan ponsel atau laptop. Kita masuk dulu ke kelebihan aplikasi Duolingo. Apa saja sih kelebihan aplikasi Duolingo? Nah, di sini ada beberapa kelebihan, di antaranya itu ada gratis dan mudah diakses. Sebagaimana tadi prinsipnya ya gratis gitu ya. Nah, tapi tidak memerlukan biaya berlangganan untuk fitur dasar. Nah, jadi kalau untuk fitur dasar itu gratis ya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk yang lebih level ke lebih level yang lebih tinggi, mungkin ada iklan-iklan gitu. Dan dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, jadi apa namanya? Aplikasi Duolingo itu bisa digunakan oleh siswa, oleh mahasiswa, oleh guru atau dosen, ataupun orang yang ingin mendalami bahasa asing dan kapan saja. Nah, itu fleksibel gimana orang tersebut. Misalnya kita bersantainya di sore hari, kita bisa mengaksesnya di sore hari, di malam hari bisa tergantung kitanya, tergantung kapan kita santainya gitu. Terus yang kedua, belajar seperti bermain game. Nah, sudah disebutkan tadi di awal, aplikasi Duolingo itu menggunakan pendekatan gamifikasi atau dengan
secara bermain game gitu. Nah, belajar jadi menyenangkan dengan sistem poin, terus level, terus cocok untuk pelajar muda yang cepat bosan dengan metode tradisional nih. Nah, jadi aplikasi Duolingo itu sangat cocok ya untuk young learners atau pelajar muda yang uh, mudah bosan dalam belajar. Jadi banget bagus nih aplikasi ini digunakan untuk orang-orang yang mudah bosenan gitu ya. Terus dalam aplikasi Duolingo itu juga ada 4 keterampilan yang disediakan. Ada 4 skill, ada listening, ada reading, ada writing, and then last speaking. Nah, jadi dalam aplikasi itu melibatkan 4 skill tersebut. Jadi kita akan berlatih tentang listeningnya ada, tentang readingnya juga ada, tentang writingnya ada, dan juga tentang speakingnya juga ada di sana. Dan memberikan pengalaman belajar yang holistik. Nah, terus ada interaktif dan visual. Nah, dalam aplikasi Duolingo itu juga sangat interaktif dan visual karena menggunakan warna-warna yang cerah, terus ilustrasi karakter dan efek suara yang membuat belajar menjadi lebih menarik nih. Agar si pengguna itu tidak cepat bosan karena di sana itu ada suara-suara yang membuat belajar lebih menarik gitu ya. Terus di sana ada tersedia bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, kita kan sebagai orang Indonesia nih sudah disediain pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Jadi mudah gitu untuk kita menggunakan aplikasi mengatur aplikasi tersebut jadi mudah soalnya ada pengantar bahasa Indonesianya. Nah, terus ada tentang progress trackingnya nih. Nah, apa itu progress tracking? Nah, pengguna itu dapat melihat kemajuan atau kemampuan diri sendiri nih. Contohnya, hari ini kita belajar bahasa Inggris nih, 15 menit nih. Kita bisa lihat nih, untuk ke next levelnya, kita ada perubahan nggak? Kemampuan kita udah bertingkat nggak? Apakah kita stuck di sana atau misalkan malah turun? Gitu ya, kita bisa melihat progres kemampuan kita. Nah, terus meningkatkan konsistensi. Kok bisa meningkatkan konsistensi? Karena di dalam aplikasi itu ada fitur notifikasi harian dan strict membangun kebiasaan belajar yang teratur. Jadi di sana itu kita bisa mengatur di aplikasinya mau misalkan satu hari itu kita belajar 15 menit. Nah, itu bisa kita bisa diatur sendiri. Nanti kalau misalnya kita lupa ada notifikasinya dari aplikasinya. Nah, oke. Okay. Kalau ada keuntungan kalau ada apa namanya? Kelebihan pasti ada kekurangannya nih. Walaupun tadi udah sebutin bagus-bagus ya tentang aplikasi Duolingo, tapi aplikasi Duolingo itu juga ada kekurangannya. Nah, pertama ada kosakata terbatas di level awal nih. Nah, jadi tapi kalau misalnya untuk pengguna yang baru banget mau mau memulai belajar bahasa asing, ini sangat cocok. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin sudah mengenal lah sedikit-sedikit, mungkin ini terlalu terbatas gitu kosakatanya. Terus ada keterbatasan konteks. Nah, dalam eh, aplikasi ini mungkin ada beberapa kalimat yang nggak masuk logika gitu ya. Itu mungkin kekurangannya ya. Terus tidak cocok untuk pembelajaran akademik formal. Nah, di sini ini kan tadi udah disebutin kan ada 4 skillnya, ada listening, writing, speaking, reading itu ya. Tapi di sini itu kurang mendalam untuk pembelajaran grammar. Jadi hanya mungkin sekilas-sekilas aja gitu ya. Nggak ada pemahaman secara mendalam gitu. Terus ada fitur pre premium dan Duolingo atau Duolingo Plus berbayar. Nah, itu kan tadi kalau misalnya disebutinnya tadi ada untuk dasarnya itu gratis nih. Tapi kalau misalnya di Plus atau berbayar itu apa namanya?
ada iklan-iklan bebas gitu ya. Ada iklan bebas. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan nih udah satu level nih, pasti udah kalau udah selesai pasti ada lewat iklan bebas gitulah ya. Tapi menurut saya itu mengganggu sedikit sih. Jadi kita udah fokus-fokus belajar nih, ada iklan gitu. Oke. Terus ada kurang interaksi sosial dan kolaboratif. Nah, kurangnya itu di dalam aplikasi ini tidak ada ruang khusus untuk berdiskusi antara antara si pengguna sama si aplikasinya. Jadi gak ada ruang khususnya gitu. Tapi kalau misalnya gini, kita belajar nih, kita misalkan sebagai siswa nih, belajar di Duolingo. Misalnya kita belajar, terus ada apa namanya, kita bisa berdiskusi lagi nih nanti di sekolah bersama guru kita. Nah, gitu, bisa gitu ada solusinya. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan, di dalam aplikasinya itu tidak ada tentang forum diskusi. Nah, oke. Sekarang masuk ke bagaimana nih cara penggunaan atau pengaplikasian Duolingo. Eh, yang pertama pastilah kita mendownload dulu nih aplikasi Duolingo di Play Store atau App Store-nya. Nah, terus kita masukkan apa namanya, email atau akun Google. Nah, terus di sana kita bisa memilih apa namanya, kita mau belajar bahasa apa nih. Nah, seperti ini ya. Coba ya kita lihat. Oke, oh iya, tadi di sini saya sudah, hari ini saya sudah apa namanya, sudah belajar ya tentang aplikasi Duolingo ini. Nah, ini nggak bisa dikembaliin ya, pokoknya mah di sini itu nanti kita akan disuruh milih kita mau belajar bahasa apa nih, misalnya bahasa Inggris nih. Nah, terus nanti di sana itu ada eh, target nih. Kita belajar bahasa asing ini untuk apa? Apakah untuk pendidikan atau untuk hanya bersantai-bersantai aja, atau misalnya kita mau ke Inggris nih, mau ke Amerika atau ya, terus kita butuh dulu belajar bahasa Inggris. Nah, gitu kita akan disuruh dulu milih tujuan kita belajar ini. Nah, terus kita akan, tadi kan udah disebutin apa namanya, buat tujuan pembelajaran, bukan tujuan, kayak planning kita nih, mau eh, mau per hari itu mau berapa waktu, 15 menit kah atau gimana kah gitu ya. Kita bisa milih. Misalkan hari ini kita mau belajar 15 menit, boleh, kita bisa menentukan. Nah, terus apa namanya? Nah, udah gitu kita langsung disuruhkan tentang soal-soal. Nah, kayak gini kan, apa namanya? Welcome, welcome. Nah, ini juga di apa namanya? Dikasih apa suara-suara yang menjadi, yang si apa namanya, si pembelajar itu jadi eh, interaktif gitu ya. Ada tentang, kan tadi udah disebutin ya, ilustrasi karakternya juga lucu-lucu di sini tuh bagus. Nah, itu ya. Ini tidak bisa saya akses karena tadi saya sudah belajar berlatih. Tapi untuk apa namanya, untuk menyeting menyeting aplikasinya itu sangat mudah sekali. Nah, terus, nah di sana itu kan tadi kan ada audionya juga kan. Terus kita juga ada bisa mengetik kata atau kalimat juga. Terus ada translate atau menerjemahkan juga. Terus ada melafalkan misalkan pronunciation-nya gitu. Nah, dan nanti ada apa namanya? Ada kayak mikrofon gitu. Nanti kita apa namanya? Kita langsung ngobrol ke sana. Nanti kalau misalnya salah, kita bakal dikoreksi gitu ya. Nah, terus dalam aplikasi ini juga ada fitur-fitur tambahan. Ada misalnya leaderboard. Nah, leaderboard atau pengguna bisa bersaing poin dengan pengguna lain secara global nih. Jadi, apa namanya, kita itu bisa bersaing nilai dengan
pengguna lain secara global, secara menyeluruh. Berarti kalau secara menyeluruh itu berarti ke seluruh dunia ya. Terus ada strik menghitung berapa hari berturut-turut pengguna belajar. Nah, tadi kan udah disebutin mau berapa hari, terus mau berapa menit kita belajarnya. Kalau misalnya apa namanya? Kita misalkan 15 menit nih. Oh, di sana itu ada pilihannya 3 menit. Kalau nggak salah ada 3 menit, ada terus ada 15 menit, 20 menit sama 30 menit itu kayak sana. Terus eh, ada juga Duolingo Stories. Nah, ada juga cerita pendek interaktif untuk memperkuat pemahaman konteks dan kosakata. Nah, tapi itu mah tersedianya hanya untuk bahasa tertentu. Nah, juga ada tips dan penjelasan grammar. Nah, tapi di sini apa namanya? Ada tersedia di beberapa topik untuk membantu pemahaman tata bahasa, tapi hanya sekilas mungkin ya, tidak mendalam gitu. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, sudah kita masuk kesimpulan ya, Duolingo itu adalah solusi inovatif untuk pembelajaran bahasa asing secara mandiri dan menyenangkan. Sangat cocok nih digunakan sebagai media pelajaran tambahan ya. Ingat, bukan hanya tambahan, bukan utama, khususnya bagi pelajar SD sampai SMA sebagai pengenalan bahasa asing, mahasiswa untuk pengayaan vocabulary, dan guru sebagai media pendamping di luar kelas. Nah, mari kita sebagai pendidik dan pelajar memanfaatkan teknologi seperti Duolingo ini untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan literasi bahasa, dan mendorong semangat belajar sepanjang hayat. Oke. Terima kasih atas mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga paparan ini memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan media digital dalam pendidikan. Bila ada pertanyaan, saya dengan hati saya dengan senang hati akan menjawab. Oke, tidak? Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.